Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Shalom, horas saling manta, sangahon 5 menit manangihot Tuhani, yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita melihat berita di surat kabar dan televisi, kita tidak melihat banyak mengenai kedamaian. Setiap hari berita diisi dengan kekerasan di seluruh dunia. Tapi Tuhan mau ingatkan, jadilah pembawa damai, meskipun dunia ini tidak akan pernah damai. Mengapa orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah? Karena mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, sehingga tindakan mereka mencerminkan karakter Allah, Sang Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat 5 disebutkan Allah sendiri menjadi Raja Damai. Dengan demikian, damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar Allah tidak mungkin tercipta kedamaian. Sebelum kita dapat membawa damai, terlebih dahulu kita harus berdamai dengan Allah. Maksudnya adalah bahwa kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita memerlukan perdamaian dengan Allah sebelum kita dapat membawa damai kepada sesama. Saat kita berdamai dengan Allah dan memiliki damai Allah di dalam hati kita, kita akan dapat membawa damai kepada sesama. Untuk menjadi pembawa damai, kita harus mau dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah roh. Dan buah roh adalah damai sejahtera. Setelah berdamai dengan Allah, maka tindakan selanjutnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri, yaitu dalam pengertian tidak mau menerima keadaan diri sendiri apa adanya, selalu mengasihani dirinya sendiri, menyalahkan dan menyesali, atau bahkan mengutuki dirinya sendiri dan sebagainya. Pembawa damai adalah mereka yang berdamai dulu dalam hati mereka sendiri, baru kemudian mendamaikan sesama yang berselisih. Apa gunanya membuat orang lain berdamai, sementara di hatimu sendiri ada peperangan berbagai kebiasaan buruk? Para pembawa damai adalah mereka yang dalam dirinya sendiri telah memenangkan segala pertentangan dan telah mengatasi keinginan daging. Hal yang selanjutnya yang harus dimengerti adalah bahwa membawa damai tidak berarti berkompromi. Membawa damai tidak berarti kita berkompromi atas persoalan-persoalan moral dan rohani. Damai dan kebenaran tidak dapat dipisahkan di dalam firman Tuhan. Bila saja kita melihat damai, kita akan melihat kebenaran. Kita tidak mungkin hidup dalam damai sejahtera di mana terdapat dosa. Dosa adalah penyebab segala konflik yang ada, apakah di dalam diri kita atau di luar diri kita. Jika kita hidup dalam dosa, kita tidak dapat memastikan satu hal, bahwa lama-kelamaan hati kita tidak menjadi tenang, tidak nyaman, tegang dan gelisah. Pembawa damai adalah mereka yang tidak hanya mencari perdamaian dan menghindari pertengkaran, tetapi yang juga bekerja untuk menyelesaikan pertengkaran, menasihati semua orang untuk hidup damai, dan menghilangkan kebencian dan perselisihan. Jika kita sadar bahwa kita adalah pembawa damai, maka sudah sewajarnya kita tidak lagi menjadi pembawa masalah, baik di rumah, di gereja, di kantor, maupun di lingkungan sekitar kita. Kita akan membangun, bukan menjatuhkan. Kita akan menyatukan, bukan memisahkan. Pembawa damai tentu tidak punya musuh, meskipun orang lain memusuhinya. Selamat berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada hari ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mampu membawa damai kepada sekitar kami. Maka mari kami mulai dengan berdamai dengan Engkau, agar kami senantiasa boleh berserah kepada Engkau
dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami juga mau berdamai dengan diri kami sendiri untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan daging, menanggalkan segala dosa dalam hidup kami, sehingga kami mampu membawa damai bagi lingkungan sekitar kami. Kiranya teguhkan kami di tengah-tengah dunia yang tidak akan mungkin berdamai, tapi kami senantiasa hidup dalam damai dan menjadi pembawa damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.